Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Anindya Frijatullah dengan NIM 231340032 dari kelas 3A TPJJ. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu perencanaan underpass dan timbunan dengan sheet pile. Baik, di sini ada latar belakang dari pengerjaan tugas besar ini. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang terus berkembang memerlukan solusi teknis yang tepat. Underpass merupakan struktur bawah tanah yang berperan penting dalam mengurangi konflik lalu lintas dan meningkatkan kelancaran arus kendaraan di persimpangan padat. Sedangkan pekerjaan galian dalam memerlukan sistem penahanan tanah yang andal. Sheet pile digunakan sebagai dinding penahan tanah vertikal, sehingga analisis tekanan tanah, stabilitas kedalaman pemancangan, dan momen kerja menjadi sangat krusial dalam perencanaan. Kemudian ada tujuan dari mengerjakan tugas besar ini adalah untuk menjelaskan proses perhitungan perencanaan sheet pile secara sistematis, mengolah data NSPT menjadi parameter tanah yang digunakan dalam analisis, menghitung gaya aktif, pasif, dan tekanan air pori pada dinding sheet pile, menentukan kedalaman efektif pemancangan atau DNO berdasarkan keseimbangan gaya, yang terakhir adalah menghitung momen total yang bekerja pada sheet pile, underpass, dan timbunan. Lalu manfaat dari tugas besar ini adalah penulis dapat memahami konsep dan prosedur desain sheet pile sebagai penahan tanah. Penulis dapat meningkatkan kemampuan interpretasi data tanah dari hasil uji boring log. Dan yang terakhir, penulis dapat menentukan kedalaman pemancangan yang aman untuk konstruksi underpass dan timbunan. Kemudian, berikut ada dasar teori dari underpass. Apa itu underpass? Underpass adalah struktur bawah tanah yang dibangun untuk menyediakan jalur lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki yang melewati di bawah jalan raya, rel kereta api, atau infrastruktur lainnya. Konstruksi underpass memerlukan sistem penahanan tanah yang kuat untuk menjaga stabilitas dinding galian selama dan setelah proses konstruksi. Lalu ada fungsi utama dari underpass ini sendiri adalah untuk mengurangi konflik lalu lintas, untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta memperlancar arus lalu lintas. Dan peran sheet pile di underpass ini sendiri sebagai struktur penahan tanah vertikal yang menahan tekanan tanah aktif dan pasif selama proses galian underpass. Lalu ada dasar teori dari timbunan. Apa itu timbunan? Timbunan merupakan elevasi tanah buatan yang dibentuk dengan menumpuk material tanah atau agregat di atas permukaan asli. Timbunan memerlukan penahanan lateral berupa sheet pile untuk menjaga stabilitas dinding vertikal selama dan setelah konstruksi. Sedangkan fungsi dari sheet pile ini sendiri bagi timbunan adalah sebagai dinding penahan tanah vertikal yang dipancangkan ke dalam tanah yang berfungsi untuk menahan tekanan tanah dan air selama proses galian atau timbunan. Berikut ada alur perhitungan untuk mengerjakan tugas besar ini. Yang pertama adalah pengolahan data NSPT. Dari pengolahan data NSPT ini didapatkan nilai eh, gamma atau berat jenis, kohesi atau C, dan sudut geser menggunakan korelasi Bowles tahun 1984. Lalu step yang kedua adalah menghitung distribusi gaya, yaitu terdiri atas kalkulasi koefisien tanah, Ka itu untuk aktif, Kp untuk pasif, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada setiap lapisan tanah. Lalu step yang ketiga ada penentuan kedalaman atau DM0 dengan menggunakan rumus kesetimbangan, yaitu sigma gaya aktif sama dengan sigma gaya pasif. Untuk DN0 itu untuk mengetahui kedalaman pancang yang aman. Lalu step yang terakhir ada evaluasi momen total, yaitu menghitung akumulasi momen di titik rotasi untuk menentukan profil sheet pile eh, apa yang terbaik untuk kasus ini. Lalu ada bagan alir pengolahan data boring log SPT menjadi parameter desain. Eh, ini ada jalur untuk tanah non kohesif dan alur untuk tanah
non kohesif dan kohesif. Nah, outputnya itu akan menghasilkan gamma, C, studi geser tanah, Ka dan Kp. Jika parameter ini eh, sudah ditemukan, maka kita dapat mendesain kedalaman sheet pile yang aman. Lalu ini ada hasil pengolahan data NSPT untuk kasus underpass. Nah, data yang di dalam tabel ini tuh diolah berdasarkan data boring log NSPT yang terlampir di lampiran A dan lampiran A lanjutan. Berikut ada sketsa kedalaman dari setiap lapis untuk underpass ini. Lalu ada perhitungannya. Eh, ini masih lanjutan yang sebelumnya. Ini ada perhitungan tanah aktif di 19 meter, lalu ada tanah pasif, tanah aktif di 19 meter dan di bawah 19 meter. Lalu tanah pasif pun ada di perhitungan di 19 meter dan di bawah 19 meter. Lalu berikut adalah perhitungan gaya kasus underpass. Nah, ini dapat dilihat ada diagram tekanan tanah aktif dan pasif untuk underpass ini sendiri. Berikut terlampir perhitungan gayanya. Ini gaya aktif ada yang akibat clay, lalu ada akibat air pori, lalu yang gaya pasif ada akibat air pori dan akibat clay. Lalu ini lanjutannya. Nah, setelah ditemukan besar dari tekanan tanah aktif dan pasif eh, dan akibat air pori, kita bisa menghitung nilai D0 menggunakan rumus kesetimbangan ini sigma gaya aktif sama dengan sigma gaya pasif. Nah, dari perhitungan ini akan mendapatkan persamaan 20,29 x kuadrat ditambah 900,12 x ditambah 15,1589 sehingga akan didapatkan nilai X-nya adalah 1,334 meter. Nah, dengan persamaan D0 sama dengan 4 plus X dapat dilihat dari gambar yang tertera, maka didapatkan nilai D0 sebagai berikut. D0 sama dengan 4 ditambah 1,334 sehingga nilai dari D0 untuk underpass ini adalah 5,3034 meter. Lalu ini ada perhitungan momen total di underpass. Menggunakan rumus umumnya, momen adalah gaya dikalikan jarak terhadap titik yang ditinjau. Dapat dilihat dari gambar berikut bahwa letak titik Z dapat dilihat pada gambar berikut. Besarnya lengan gaya tergantung posisi masing-masing gaya yang bekerja. Nah, tinjauan titik Z itu merupakan titik rotasi kritis di ujung sheet pile. Dan momennya didapatkan terlampir dalam tabel momen total untuk underpassnya. Lalu di sini ada hasil pengolahan data NSPT untuk timbunan. Nah, untuk perhitungan ya untuk hasil data-data yang terlampir dalam tabel ini berdasarkan data boring log NSPT yang terlampir di lampiran A dan lampiran A lanjutan. Ini ada di yang tanah, ini ada yang timbunan sama ada yang tanah asli. Tanah asli itu ada yang di 19 meter sama di bawah 19 meter. Lalu ini ada apa proses perhitungan untuk hasil di tabel yang sebelumnya. Kemudian ini ada yang timbunan tanah asli. Lalu ini ada sketsa dari kedalaman tiap lapisan untuk di kasus timbunan ini sendiri. Lalu ini ada perhitungan tekanan tanah aktif dapat dilihat di slide berikut. Lalu ini kalau yang sebelumnya ini merupakan perhitungan tekanan tanah aktif. Nah, yang setelahnya ini perhitungan, oh ini yang aktif, ini yang pasif. Ini saya berikan keterangan bahwa yang di luar kotak itu merupakan tanah asli dan di dalam kotak adalah tekanan tanah pasif dari timbunan.
Ini perhitungan gaya tanah aktif terlampir. Lalu ada perhitungan gaya tanah pasif terlampir. Lalu setelah mencari gaya, kita dapat mencari nilai D0 menggunakan rumus sigma gaya aktif sama dengan sigma gaya pasif. Dengan ketentuan menuju dinding itu positif dan menjauhi dinding itu negatif. Terus ininya bisa dilihat berdasarkan diagram yang telah saya buat di sini. Maka dapatkan nilai D0-nya. Lalu ini ada momen total timbunan. Dapat dilihat letak titik Z itu merupakan titik rotasi kritis di ujung bawah sheet pile. Letak titik Z dapat dilihat pada gambar berikut. Besarnya lengan gaya tergantung posisi masing-masing gaya yang bekerja. Sehingga momen total yang didapatkan untuk kasus timbunan ini adalah 870,95 kN/meter. Nah, ini ada rekapitulasi dari perhitungan yang telah saya hitung. Didapatkan eh, kedalaman pemancangan Shipa underpass dengan nilai X sama dengan 1,334 meter. Maka nilai D0-nya adalah 4 ditambah X, jadi 5,334 meter. Lalu ada kedalaman pemancangan Shipa timbunan dengan nilai X-nya 2,06 meter. Dengan persamaan D0 untuk timbunan 19 ditambah X sehingga didapatkan nilai D0-nya 21,06 meter. Lalu didapatkan momen total timbunan sebesar 870,95 kN/meter. Lalu momen total underpass sebesar minus 8931,68 kN/meter. Dari rekapitulasi yang telah tertera di atas, maka dapat disimpulkan bahwa underpass memiliki kedalaman pemancangan yang lebih pendek karena tekanan tanah aktif yang bekerja relatif lebih kecil dibandingkan timbunan, serta timbunan memerlukan kedalaman pemancangan jauh lebih dalam akibat beban timbunan tambahan, sehingga membutuhkan sheet pile dengan kapasitas struktur yang lebih besar. Berikut adalah lampiran dari data boring log NSPT. Ini lanjutannya. Lalu ini ada lampiran diagram tekanan aktif dan pasif underpass. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.